Lakan menjual darahnya, mengumpulkan uang untuk perawatannya. Dia menjual 3 botol darah 3 hari yang lalu. Tolong hentikan dia. Kalau tidak, dia bisa membahayakan jiwanya karena untuk menyelamatkan hidup Anda. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Ibu, tolong pikirkan lagi. Apakah aku putramu atau orang asing? Ibu, jika aku putramu maka jangan menyebutnya bantuan dan menjadikanku orang asing. Dan jika aku orang asing, jangan panggil aku nak. Ibu, saat tinggal bersamamu, untuk pertama kalinya aku merasakan kalau aku bukanlah anak yatim piatu. Jangan tandai cintaku sebagai perasaan dan menjadikan aku anak yatim lagi, Ibu. Hei, apa kau sudah menemukan Kalu? Bukan Kalu, Nek, tapi Kaliprasat. Dia adalah anjing yang sangat terhormat. Dan Raja telah membantuku menemukannya. Baiklah, sekarang kalian mandi, aku akan menyiapkan makan malam. Nenek tidak akan sendirian. Kami semua akan membantu Nenek hari ini. Baiklah. Ayo pergi. Nenek, aku akan mengantar Raja pulang dulu ya. Ayo Raja. Ayo kemari. Akhirnya kita sampai di sini. Baiklah, aku pulang ya. Hei Rani, tunggu dulu. Kemarilah. Ambil ini. Apa ini? Ini jam tangan. Karena ini hari yang terbaik dalam hidupku. Sebelumnya aku merasa hanya nenek yang mencintaiku.
Tapi aku menyadari kalau kau adalah sahabatku. Ini tanda persahabatan kita. Tapi aku bisa mengetahui waktu dengan melihat matahari. Bagaimana jika awan menutupi matahari? Ini sangat besar. Kalau begitu pakai saja saat kau dewasa. Kau adalah keledai raja, tapi yang baik. Dan dengarkan, aku masih akan memanggilmu Raja Drum. Jangan berpikir seperti itu juga ya. Kenapa? Bukan seperti itu. Jika tidak, seperti itu juga artinya sama dengan cara yang sama. Oh, kalau begitu aku juga setuju denganmu. Kau adalah keluargaku, dan aku adalah keluargamu. Ingat itu, Kada. Aku pulang ya. Sebenarnya dia takut, tapi dia tidak menunjukkannya. Mungkin dia merasa tidak ada yang seperti dia. Penyihir, Ibu Suri, aku merasa sangat ketakutan. Takutlah padaku, takutlah padaku. Takutlah padaku. Apa ini? Ini adalah tantangan keduamu, tikus. Apakah kau sudah siap? Kocok dadunya dan tonton kesenangannya. Aturannya sederhana. Sedikit keberuntungan dan sedikit kecerdasan. Jika ular menggigit, kau mati. Dan kau tidak bisa naik tangga. Di setiap tangga aku akan menanyakan satu pertanyaan. Jika jawabanmu benar, kau bisa naik. Jika tidak, katakan aduh. Katakan, bermain jika kau mau, atau terima saja kekalahanmu. Semua yang hadir di sini menunggu jawabanmu.
Aku akan bermain, tapi aku mengajukan syarat. Kau telah menantang aku, tetapi aku menerima tantanganmu. Jadi aku akan memutuskan aturannya. Ada apa, Ibu Suri? Apa kau takut? Apa kau akan kalah melawan Rani Gayatri yang berusia 7 tahun? Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Aku ingin kau menaikkan gajiku dan semua pelayan di istana 1 rupiah di setiap tangga. Aku menerimanya. Tapi Aku sudah mengira dia pasti akan mengatakannya. dengar baik-baik. Untuk setiap jawaban yang salah, aku akan memukulmu dengan tongkat ini sebanyak angka di mana kau berdiri. Katakan, apa kau menerimanya? Nenek, kenapa nenek melakukan ini? Rani, jangan kau terima syaratnya. Jika aku takut, mereka tidak akan pernah mendapatkan apa yang menjadi haknya. Rani, ingatlah angka di mana tangganya berada. Kau akan banyak dipukuli karena jawaban yang salah. Jika aku menaiki semua tangga, gaji semua orang akan naik 10 rupiah. Naiki tangga, Rani, Dewa Rama akan memberkatimu. Aku menerimanya. Baiklah, sekarang berikan dadu padanya. Dengarkan aku, tikus. Aku akan menanyakan teka-teki pertama. Jika kau salah, maka temanku di sini akan menyentuhmu. Dengarkan. Aku tidak pernah, tapi aku selalu jadi. Tidak ada yang pernah melihatku atau bisa melihatku. Namun semua orang mempercayai aku. Semua orang di dunia bergantung pada aku. Katakan padaku, siapa aku? Bisakah kau memberikan jawabannya? Tuan Raja, bisa kau pikirkan jawabannya? Tidak bisa. Kenapa kau selalu bisa membaca pikiranku? Aku baru dengar. Jangan pura-pura, aku baru saja mendengarnya. Wanita yang menang hadiah pertama di organisasi wanita akan menerima hadiah dari seorang wanita. Dan hanya aku yang akan kau suruh untuk pergi ke sana, bukan? Aku akan memberikan hadiah di depan Menteri Dalam Negeri. Wartawan akan ada di sana. Mereka akan mengambil fotoku saat aku memberikan hadiah. Kau memang akan pergi ke perayaan itu. Tapi kau tidak akan memberikan hadiah. Orang lain yang akan melakukannya. Siapa orang itu? Suwarna. Yang mulia, kenapa kau membiarkan dia lebih dari aku? Maksudku,
Bagaimana bisa kau lebih menghormatinya? Kau benar. Rasa hormat adalah kata kunci dan aku ingin menghargai nilaiku di mata menteri. Aku ingin menunjukkan kepadanya bahwa aku membantu orang yang miskin. Aku memfasilitasi hak-hak janda yang akan memberikanku banyak hal baik. Itu sebabnya aku telah memutuskan kau akan meyakinkan Suara untuk datang ke perayaan. Itu adalah pilihanmu. Pergi saja sendiri dan bantulah orang miskin itu. Aku tidak tertarik. Tolong turunkan suara dan kesombonganmu ini di hadapanku, Rageswari. Aku tidak menerima jawaban tidak darimu. Itu sebabnya aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Kau akan pergi ke organisasi dan kau harus bisa mengajak Suara. Rani dalam kesulitan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Waktumu sudah habis. Tikus kecil, dengarkan jawaban dari teka-teki ini. Jawabannya adalah masa depan. Aku tidak pernah, tapi aku selalu jadi. Tidak ada yang pernah melihatku atau bisa melihatku. Namun semua orang mempercayai aku. Semua orang di dunia bergantung padaku. Katakan padaku, siapa aku? Aku adalah masa depan. Oh, aku tidak bisa memberimu jawaban yang begitu sederhana. Tunggu, Ibu Suri. Ibu Suri tidak akan memukulnya. Aku yang akan lakukan. Kakak Raja waktu itu memukul aku karena dia. Dan sekarang giliranku memukulnya. Tidak ada yang mengajarkan bayi bebek cara berenang atau anak raja cara menghukum. Dan itu mengalir dalam darah mereka. Ambil ini, Jivan. Sekarang lakukanlah. Pemukulan ini tidak akan menyakitiku. Fakta bahwa dia memukuliku itu yang menyakitkanku. Apa yang sedang kau lakukan? Perbuatan mulia. Memberi minyak pada tongkat yang haus adalah perbuatan yang mulia. Dan sekarang kau akan kuberikan pukulan yang bagus. Ayo, ulurkan tanganmu. Jivan, jika kau sampai melakukan ini, maka kau akan menyesalinya. Berhentilah memikirkan aku dan khawatirkan saja keadaan ini, Kakak Raja. Nenek, tolong hentikan Jivan. Itu menyakitiku juga, Raja. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Itu sebuah taruhan. Ayo, ulurkan tanganmu. Ibu! Kami selalu bersama, berdoa bersama, bicara bersama. Terkadang jebakan begitu kuat. Tidak peduli seberapa tajam gigi tikus, mereka tidak bisa memotongnya. Tantangan ini juga seperti itu, tikus. Kau masih punya waktu. Menyerahlah saja.
Baiklah, sekarang beritahu aku. Apa yang lebih hebat dari Tuhan dan lebih jahat dari iblis? Hanya orang miskin yang memilikinya. Orang kaya tidak membutuhkannya. Dan jika kau memakannya, maka kau akan mati. Katakan ayah, apa yang lebih hebat dari Tuhan? Tidak ada apapun yang lebih hebat dari Tuhan. Jawabannya tidak ada siapapun. Orang miskin tidak punya apapun, orang kaya tidak butuh apapun. Jika kita tidak memakan apapun, kita akan mati. Naik 1 tingkat. Rp7 telah meningkat. Dan kali ini aku akan pergi membeli gelang perak. Dan aku akan menjahit pakaian yang baru. Dengarkan aku, tikus. Jika kau menjawab dengan benar kali ini, itu berarti kau menyelesaikan permainan. Tapi jika kau salah, maka kau akan dicambuk sebanyak 100 kali. Katakan, 100 kali. Katakan, apa kau menerima? Dengarkan, mereka tidak terlihat, namun mereka bisa melukaimu. Mereka tidak menyentuhmu, tapi mereka memuntahkan racun. Mereka bisa jujur, dan mereka bisa tidak jujur. Terkadang mereka salah, terkadang benar. Semak berduri yang menyakitkan? Kaktus? Wow, ide bagus. Jadi, apakah itu jawaban terakhirmu? Katakan padaku, itu jawaban terakhirmu kan? Hah? Ayo katakan, itu jawabanmu kan? Rani, jangan terburu-buru. Berpikir sebelum kau menjawab. Apakah itu jawabannya? Tidak, itu bukan jawaban terakhirku. Aku masih berpikir. Berpikirlah, Rani, berpikirlah. Ibu, bantulah aku. Nenekku sudah banyak mengajariku. Tolong bantu aku untuk menjawab teka-teki ini.
Kata-kata yang keluar dari mulut dan panah yang meninggalkan busur tidak akan pernah bisa kembali. Dan kata-kata itu bisa membuat luka lebih dalam. Ibu, kenapa kau meracuni pikiran anak itu dengan mengatakan hal seperti itu? Tidaklah kan, dia harus belajar pentingnya kata-kata. Karena kata-kata yang menentukan apakah itu jujur atau berbohong. Dan Rani, kau harus selalu mengatakan yang sebenarnya. Kata-kata. Jawaban yang benar adalah kata-kata. Mereka tidak terlihat, namun mereka bisa melukaimu. Mereka tidak menyentuhmu, tapi mereka memuntahkan racun. Bisa jujur, bisa tidak jujur. Rani menang. Hidup Rani Gayatri! 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 Rasanya aku ingin mencekikmu. Apa kau seorang trompet pada semian? Kau mengumumkan kemenangan tikus. Jika kau tidak melakukan itu, aku bisa memutar masalah ini. Tapi sekarang aku harus memberikan mereka makan 3 kali lipat dan kenaikan gaji. Maaf. Bindu? Bindu? Kemana dia pergi? Bertahun-tahun yang lalu ada seorang putri sama seperti ibumu. Dan saat sang putri itu seumur denganmu, dia pikir seorang pangeran akan datang, menaiki kuda putih, dan membawanya pergi ke atas awan. Apa ayahku tinggal di sana? Bindu? Kemana anak ini? Bindu? Tahukah kau yang terjadi setelah itu? Setelah itu sang putri menikah dengan pangeran, tapi sang pangeran tidak mencintainya. Itu sangat mengganggu sang putri. Lalu sang putri selalu bersedih. Sepertinya dia itu tidak pernah senang dan akan mati lemas di dalam istana itu. Apa kau tahu yang terjadi setelah itu? Apa? Setelah itu, seorang pelayan muda yang tampan datang ke dalam hidupnya. Rageswari. Bindu, pergilah. Tapi ibu, aku ingin tahu akhir ceritanya. Kau tidak perlu mengetahui akhir dari cerita ini. Cepat pergi ke kamarmu. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Aku hanya cerita sebuah cerita padanya. Dan suatu hari nanti aku akan menceritakan keseluruhan ceritanya kepada putrimu. Aku sendiri yang akan menceritakan cerita itu pada putriku. Karena aku benar-benar mencintai Lakan. Seumur hidupku aku tidak pernah mencuri. Jadi aku tidak perlu menyembunyikan hal itu pada putriku sendiri. Bindu belum mengerti. Karena itu kau jangan ceritakan hal ini kepadanya. Hah, kebiasaan ini susah hilang ya. Temperamen dan sikapmu ini masih sama saja. Baiklah, aku akan bilang padamu. Tapi kau juga harus menuruti kata-kataku. Kita berikan hadiah pada wanita-wanita miskin itu. Mereka akan memberkatimu. Baiklah. Aku akan ikut bersamamu besok dan aku akan membantumu di sana. Rani pergi mengantar raja dari tadi. Sepertinya dia masih bermain di sana. Rakan,
Kau tahu di mana raja tinggal? Ibu, aku tidak pernah bertanya. Aku sudah menunggu Rani dari tadi. Ibu, dia tidak akan kembali lebih cepat jika kau gelisah. Dia masih anak-anak, Ibu. Kau bisa istirahat, dia akan pulang. Setelah kita mendapatkan uangnya, semuanya akan baik-baik saja. Lakan, Rani benar-benar sangat beruntung. Keberuntungan kita akan berubah. Itu benar, Ibu. Raja Baja, apakah kau keledai? Orang yang terluka yang menangis. Akulah yang terluka. Lalu mengapa kau yang menangis? Air mata itu sangat nakal, Rani. Kau tidak akan mengerti kenakalan mereka. Apa yang sedang kau lakukan? Kau selalu mengatakan jika seseorang mengoleskan kunyit kecil pada luka. Lukanya akan segera sembuh, tapi aku tidak bisa mengoleskan kunyitnya. Aku harus menyelesaikan semua pekerjaan. Orang lain yang akan melakukan pekerjaan hari ini. Tidak, Raja Baja, aku melakukan pekerjaanku sendiri dengan kedua tanganku. Baiklah, untuk hari ini tanganku akan menjadi tanganmu. Artinya? Nanti akan kuberitahu kau artinya, Rani. Sini aku oleskan kunyitnya. Apa ini sakit sekali, Rani? Tidak. Katakan, Rani, pekerjaan apa yang harus dilakukan? Pertama, aku harus membersihkan. Ayo. Rani, lakukan ini. Simpan di belakang. Lakukan pekerjaan. Otakmu akan digunakan dan tanganku juga. Wow, Raja Baja, kau semakin pintar sejak berteman denganku ya. Ayo, mari kita keringkan peralatannya. Tikus itu memang licik. Aku pikir persahabatan mereka telah berakhir, tapi malah sebaliknya. Wow, sepertinya kita menjadi satu, bukan dua. Raja dan Rani tidak akan pernah terpisah, mereka akan selalu bersatu. Dulu ada seorang raja dan seorang ratu sebelum dirimu yang mencekik kebahagiaanku. Aku tidak akan pernah membiarkan cerita lain tentang raja dan ratu terbentuk kembali. Tidak mungkin, tidak akan pernah. Kita semua telah diuntungkan karena nona kecil itu, Yang Mulia. Kau benar sekali. Akuntan, aku akan membagikan gaji hari ini. Baiklah. Giliran siapa selanjutnya? Gulabo. Rp5 dari bulan lalu dan Rp10 karena Rani. Jadi totalnya ada Rp15. Ini dia. Oh. Semuanya terasa membaik, bukan begitu Gulabo? Kau mengharapkan itu. Dan jika seseorang mendapat kenaikan gaji, apalagi yang diinginkan? Itu benar, Ibu Suri. Tunggu dulu. Minggu lalu kau merasa pusing dan kau menjatuhkan 4 gelas. Kau ingat itu kan? Benar kan? Iya. Akuntan, berapa harga 1 gelasnya? Ibu Suri, masing-masing Rp15. Berarti Rp60 untuk 4 gelas. Ambil ini. Rp15 untuk gelas pertama dan dia berhutang pada kami Rp15 lagi. Gulabo, gajimu akan dipotong untuk 3 bulan ke depan dan kemudian iurannya akan diatur. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Aku tidak melakukan kesalahan.
Cuman istrimu sakit dan kau datang terlambat selama 1 minggu. Bagaimana? Maafkan aku, Ibu Suri. Kasihanilah aku, maafkan aku. Aku kasihan. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku mengalami gangguan pencernaan. Berikutnya. Dia datang terlambat selama 1 minggu. Potong gajinya, kau lakukan sisa perhitungannya ya. Lalu beri mereka uang sesuai pekerjaan mereka. Baiklah. Maaf Pak, maafkan aku Pak. Tolong berikan aku lebih banyak uang. Kau mungkin telah memenangkan pertempuran tikus, tapi aku akan memenangkan perang. Aku akan mencekik kebahagiaanmu ini, bukan begitu? Kau tidak akan punya nyali untuk berdiri di hadapanku lagi, tikus. Raja Baja, kau sangat membantuku hari ini. Terima kasih. Dengar Rani, kalau terima kasih saja itu tidak cukup. Kau harus mengadakan pesta ketika kau mendapatkan gajimu. Seperti pesta ulang tahun Jivan. Tetapi aku tidak punya banyak uang, Raja. Jadi, aku akan mentraktirmu manisan dari Mathura. Baiklah kalau begitu. Tik-tik 1. Tik-tik 2. Tik-tik 3. Ada apa? Kalian tidak mendapatkan gaji kalian? Kenapa kalian seperti ini? Apa yang terjadi, Bibi? Tidak ada yang terjadi, Rani. Jika tidak ada yang terjadi, bersumpahlah demi burung hitam. Kami kalah, Rani. Kami kehilangan segalanya. Aku tidak bisa memaafkan siapapun. Pergi! Pergi! Minggir! Pergi dari pemalas! Pergi! Panggil tikusmu! Panggil dia! Panggil dia sekarang! Ambil itu! Ayo! Ambil! Ambil itu semuanya! Dia memang penyihir jahat. Aku akan menemuinya. Tidak usah, Rani. Nenek itu sangat baik. Aku tidak tahu kenapa dia jadi begitu. Tapi coba lihat mereka, Raja. Aku tidak tahu apakah dia seperti ini sebelumnya atau baru sekarang. Yang aku tahu adalah meskipun dia kalah taruhan, dia tidak memenuhi janjinya. Itu tidak baik, Raja. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Aku akan memperlakukan orang lain seperti yang mereka lakukan padaku. Aku memberi warna pada anak-anak yang memberi warna padaku di acara festival warna. Beberapa anak nakal melemparkan kotoran kepadaku dan aku akan lempar kotoran pada mereka. Sekarang aku akan mengajari Jivan dan penyihir itu dengan bahasa mereka sendiri. Tapi bagaimana caranya? Penyihir akan pergi ke acara menteri dalam negeri besok. Tunggu saja, setelah aku selesai dengannya, dia akan memanggil nenek dan juga kakeknya. Menteri Dalam Negeri akan datang ke sini. Siapa yang akan datang? Menteri Dalam Negeri. Tidak ada yang akan berperilaku liar di sana. Jika dia ingin melihat binatang liar, kemanakah dia harus pergi? Kebun binatang. Bagus. Dan ya,
Jangan membuat keributan di sana. Kau mengerti? Jika kau ingin tahu kebenaran seseorang, jangan pernah melihat wajahnya. Kau harus melihat sepatunya. Kau harus tundukkan kepalamu. Putra mahkota Amerkoth memakai sepatu seperti itu. Dan kau, apa kau menganggapnya lucu? Tukang makan. Kau harus memberi makan dirimu sendiri, dan kau tidak perlu memberi makan pakaianmu juga. Lihatlah pakaianmu itu. Pergi, ganti pakaianmu. Dan kau, bawa saja penghargaan itu bersamamu. Tinggalkan sikap temperamenmu di istana. Apa kau mengerti? Kecerdasanku telah mengalahkannya dengan bantuan raja. Aku lupa bahwa nenek akan dihadiahi hari ini. Haruskah aku pergi ke sini atau pergi ke sana untuk memberi pelajaran pada penyihir? Aku sudah berjanji pada semua orang bahwa aku akan membantu mereka mendapatkan hak mereka kembali.